Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Oke, untuk perkuliahan hari ini perencanaan pembelajaran matematika. Kemarin RPS-nya sudah dibuka. Kita ngapain ya? Belajar apa ya? Barangkali kemarin ini saya dulu. Bentar. Ya. Ya. Kemarin RPS-nya saya bagi untuk hari ini adalah kita membaca, memahami peraturan Permendikbud yang digunakan dalam perencanaan pembelajaran. Kemudian sebenarnya itu untuk pertemuan 2 dan ketiga. Jadi sebelum kita mengevaluasi perangkat pembelajarannya, jadi kita melihat peraturan pemerintah dulu, kemudian kita mengevaluasi perangkat. Jadi kenapa kemarin kok di sini setelah melihat peraturan kita mengevaluasi perangkatnya, harapannya memang kalau kita mau membuat sesuatu, itu kan kita harus tahu aturannya seperti apa, kemudian sebenarnya nggak hanya Permendikbud harapannya, jadi memang kalau di sini kita lihat dari Permendikbud, harapannya juga adik-adik bisa melihat dari mata kuliah sebelumnya yang terkait perencanaan itu, misalnya psikologi belajar matematika, barangkali adik-adik nanti bisa membuka kembali yang ada psikologi belajar kognitif, kemudian siapa barangkali masih ingat nggak tokoh-tokoh yang di mata kuliah psikologi belajar matematika barangkali? Ada Ganye, ada Piaget, ada Brunner, ada siapa itu? Karena ada berbagai tokoh yang barangkali dulu sudah dipelajari, kemudian ada untuk konstruktivis itu seperti apa dan seterusnya. Saya rasa untuk yang terkait hal itu adik-adik kemarin sudah mempelajari, kemudian juga terkait kajian kurikulum, karena ini yang Permendikbud ini sekaligus kita melihat kembali yang kajian kurikulum kemarin. Kalau mengkaji kurikulum kan kemarin adik-adik barangkali kan mengkaji kurikulumnya, ada KIKD-nya, indikatornya, dan sebagainya. Kemarin seperti apa, kemudian adik-adik juga membandingkan dengan kurikulum yang ada di luar negeri. Nah, untuk yang hari ini melihat dari berbagai hal yang kemarin adik-adik sudah dipelajari di semester sebelumnya. Jadi ada yang terkait mengkaji kurikulum, ada yang terkait psikologi belajar siswa, kemudian psikologi belajar siswa maksudnya termasuk yang matematika, kemudian adik-adik juga belajar mengembangkan media, adik-adik sudah belajar membuat mengevaluasi pembelajaran, dan seterusnya. Sepertinya mata kuliah itu sudah diambil di semester kemarin, atau mungkin di semester ini? Ada yang diambil di semester ini? Ada ya, oke. Jadi nanti untuk di mata kuliah itu terkait juga dengan mata kuliah kita di sini adalah merencanakan pembelajaran, cuma bedanya memang saat mengembangkan media mungkin di sana adalah media yang punya nilai jual. Nanti kita di sini membutuhkan media tidak harus yang punya nilai jual. Jadi media-media yang sederhana yang bisa dijangkau adik-adik, baik itu yang software maupun yang hardware. Jadi nggak mesti ICT, nggak mesti bentuknya itu yang berwujud, mana-mana bisa, yang tentu saja yang berhubungan dengan rancangan yang adik-adik bikin. Kemudian kemarin juga saya jelaskan terkait kalender akademik, kemudian agak program tahunan, program semester, silabus, RPP, LKS, dan penilaian. Oke. Nah, untuk hari ini kita sebenarnya nanti adik-adik kalau mendengarkan saya membacakan itu kan bosan. Nanti tapi tetap saya bacakan tapi sekilas, nanti adik-adik bisa mencermati lebih lanjut. Jadi kita baca bersama. Hari ini kita baca bersama peraturan pemerintah tersebut secara sekilas, kemudian nanti adik-adik bisa melanjutkan dengan, jadi setidaknya ada bayangan, kemudian adik-adik ada bayangan untuk sebenarnya apa sih yang dimaui dari Permendikbud ini. Kita lihat dulu misalnya. Nah, kalau di situ dari Permendikbud nomor 34 tahun 2018, nah sebenarnya ini tidak hanya untuk SMA, SMK ya, cuma ini
kan ada banyak. Jadi ini saya ambil yang untuk SMK nggak apa-apa, salah satu isinya hampir sama. Nah, kalau Permendikbud nomor 34 tahun 2018 yang lampiran 1 itu tentang SKL, isinya apa? SKL, standar kompetensi lulusan. Berarti mestinya apa? Kalau lulus SD, maka siswanya bisa ngapain saja. Lulus SMP, siswanya bisa ngapain saja. Lulus SMA atau SMK bisa ngapain aja. Jadi adik-adik nanti bisa melihat di sini harapannya seperti apa. Bentar, saya bukakan. Ini kalau misalnya itu adik-adik bisa melihat standar kompetensi. Nah ini area kompetensinya, kemudian standar kompetensi lulusan 3 tahunnya ini. Jadi selama 3 tahun adik-adik bisa apa saja begitu. Itu ya, kebangsaan dan cinta tanah air, karakter pribadi dan sosial dan seterusnya. Jadi kalau ini mungkin tidak terkait langsung saat adik-adik membuat di apa namanya di RPP-nya, tapi terkait keseluruhan. Jadi di keseluruhan saat apa namanya lulus SD itu bisa apa saja, SMP apa saja, SMA apa saja, harapannya ada di sana. Dan biasanya itu masuk ke kalau ada yang di ujian nasional dan sebagainya. Dulu waktu masih ada ujian nasional. Oke, sekarang lampiran 2 ini terkait standar isi. Oke, di standar isi, nah kalau di standar isi ini mungkin agak berbeda dengan pengertian standar isi, bukan berbeda, tapi isinya kalau dulu di yang tahun 2006 itu standar isi itu isinya KIKD. Nah, sedangkan nanti kita di KIKD itu dipisah di nomor 37. Nanti adik-adik bisa lihat struktur standar isinya, ada kompetensi umumnya, kompetensi kejuruan, dan seterusnya. Jadi adik-adik bisa melihat di sini nanti. Nah, standar kompetensi lulusan dan standar isinya. Jadi SKL-nya tadi yang ada di lampiran 1 dijabarkan lebih rinci di standar isinya di sini. Substandar kompetensi lulusannya apa, ruang lingkup materinya terkait apa saja. Jadi memang standar kompetensi kan kalau SD itu biar bisa apa saja, SMP itu apa saja yang diharapkan, SMA itu apa saja. Nah, itu nanti akan di breakdown, dipecah-pecah menjadi apa namanya sub-sub standar kompetensi lulusan, kemudian nanti itu yang disebut di standar isi. Nah, nantinya itu juga akan di breakdown lagi ke KI dan KD-nya. Nah, ini adik-adik bisa melihat di sana, tidak usah dihafalkan, tapi adik-adik tahu isinya seputar apa saja di situ. Oke. Nah, nanti kalau mencari terkait standar kompetensi lulusan dan standar isinya, adik-adik tahu di lampiran mana. Kemudian ini yang nggak kalah penting adalah standar proses pembelajaran. Nah, ini nanti adik-adik mesti membaca lebih cermat di bagian ini. Kenapa? Karena nanti kalau mau merancang rancangan pembelajaran, tentu saja harus memperhatikan standar prosesnya. Proses pembelajarannya mesti seperti apa. Nah, nanti adik-adik di standar proses pembelajaran ini menemukan, oh apa sih yang disebut pendidikan, oh apa sih yang disebut kurikulum, dan seterusnya. Ada di sini nanti. Nah, pengertian standar proses itu apa? Nah, standar proses itu kriteria minimal tentang perencanaan pembelajaran, kemudian pelaksanaannya sampai penilaian dan pengawasannya. Jadi prosesnya itu seperti apa? Itu runtut di sana. Nah, yang disebut pembelajaran itu apa, prosesnya apa, kemudian capaiannya apa, di situ juga ada semua. Kemudian di RPP itu bentuknya yang seperti apa? Kalau di sini RPP rencana kegiatan pembelajaran untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, biasanya memang tidak hanya satu pertemuan, seringnya adalah dalam satu pasang KD itu nanti ada pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, barangkali yang adik-adik mesti mencermati ada hal yang agak berbeda dari peraturan yang ada di sini dengan saat nanti yang ada di sekolah. Karena memang yang ada di sekolah, untuk peraturan ini, itu kan untuk RPP yang dulu masih full penuh. Jadi untuk RPP yang sekarang, itu RPP-nya itu RPP yang 1 lembar. Jadi memang untuk kelengkapan secara ininya mungkin agak berbeda. Begitu. Jadi untuk yang RPP
Yang sekarang dibuat oleh Bapak Ibu guru itu RPP yang 1 lembar. Oke. Kemudian praktik kerja lapangan yang selanjutnya disingkat PKL. Nah, bentar ya adik-adik. Oke, nah di rencana pelaksanaan pembelajaran ini nanti kalau misalnya yang kita evaluasi nanti loh, Bu ini enggak lengkap karena bla bla bla, enggak, karena memang untuk yang sekarang Pak Menteri itu memang mengharapkan RPP-nya itu hanya 1 halaman, enggak banyak-banyak kayak dulu. Kalau dulu sampai satu pertemuannya itu bisa sampai 11 halaman, yang mana isinya kadang kontennya itu enggak kelihatan, malah sekedar hanya untuk apa namanya ya, sekedar hanya untuk wangun-wangun istilahnya apa ya, isinya kok mana, isi kontennya mana, nggak kelihatan. Nah sekarang harapannya 1 lembar tapi padat, jelas, dan ringkas. Adik-adik pas di kelas itu mau ngapain sih? Nah begitu. Nah untuk RPP nanti yang disusun memang bentuknya 1 lembar, tapi untuk adik-adik yang lagi belajar, ini besok kan harapannya juga adik-adik akan mengajar, saya pesankan saat besok mau ini, saya kemarin agak terkesan waktu adik-adik apa namanya, ada acara kemarin itu, iya benar. Memang sebaiknya kalau untuk yang masih apa ya, untuk sesuatu yang resmi itu bisa dengan dibuat skripnya dulu kemarin ya, walaupun kadang agak terlihat membaca, tapi memang ya sebaiknya ya walaupun nanti kalau untuk adik-adik pas pertama adik-adik bisa dengan apa namanya? Bentar. Oke, apa ya? Kalau misalnya ada sebuah film, mau membuat film, kan adik-adik ini skripnya mau ngomong apa, percakapannya. Nah, di percakapannya itu detail mau ngomong apa. Nah, tapi untuk di RPP ini enggak sedetailnya itu, tapi secara garis besar kemudian ada improvisasi. Nah, tapi kalau pas lagi belajar silahkan nanti adik-adik di coretan lain membuat kira-kira mau ngomong apa, kemudian siswanya nanti menjawab apa, itu dipersilahkan. Tapi nanti untuk di RPP-nya ini memang belum. Oke. Kemudian seperti itu. Kemudian termasuk kurikulum itu apa juga ada di standar proses pembelajaran ini. Jadi nanti langkahnya seperti apa. Nah, nanti adik-adik saat menyusun itu ada prinsip umum dalam proses pembelajarannya. Ada pembelajaran sepanjang hayat dan sebagainya. Harapannya menerapkan pendekatan ilmiah, kemudian menerapkan nilai dengan memberi keteladanan. Nah, kemudian pendekatan pembelajaran yang tuntas, kemudian memperhatikan keseimbangan keterampilan teknis sama non teknis, dan seterusnya. Itu nanti hal-hal yang seperti itu perlu adik-adik cermati saat menyusun apa namanya rancangan. Nah, nanti adik-adik bisa mencari di peraturan pemerintah ini terkait standar proses pembelajaran. Nah, kalau di standar proses pembelajaran ini yang tertulis di sini hanya silabus dan RPP. Meskipun tadi, loh, Bu tadi di itunya bukan hanya silabus dan RPP. Memang enggak, tidak hanya silabus dan RPP. Tapi memang pas kita mau menyusun ke sini, kan seperti yang saya uraikan di pertemuan kemarin, itu ada program tahunan, program semester, itu masuk juga kelengkapan. Nah, silabus ini sendiri oleh pemerintah ternyata sudah disediakan, kemudian nanti adik-adik tinggal menyesuaikan. Nah, nanti kita membuat seperangkat rencananya yang RPP ini, kemudian dan teman-temannya. Teman-temannya itu bisa jadi ke LKS-nya, penilaiannya, dan seterusnya, medianya, dan seterusnya. Nah, langkah pembelajarannya mesti seperti apa? Nanti adik-adik bisa cermati di sana. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Misalnya seperti apa coba? Siswa biar secara psikis dan fisik itu bisa mengikuti proses pembelajaran. Berarti kan gimana? Dari sisi psikologisnya iya, dari sisi pikiran iya. Dari sisi psikologis barangkali kalau tatap muka langsung misalnya pas di kelas itu nanti berarti harus disiapkan apakah buku sudah disiapkan dan sebagainya. Kalau dari sisi kognitifnya, nah apakah siap untuk pembelajaran di saat itu? Misal mau pembelajaran terkait luas segitiga, maka apakah siswa siap ke situ? Ke situ artinya apa? Ada apersepsi, ada materi-materi yang menuju ke situ yang barangkali sebelumnya sudah pernah dipelajari, tapi bisa jadi tidak di pertemuan kemarinnya, tapi bisa jadi di semester lalu atau mungkin di kelas yang lalu.
Nah, misalnya tentang Pitagoras. Tentu saja kalau untuk luas segitiga, Pitagoras itu merupakan salah satu apersepsi. Nah, misalnya seperti itu. Jadi, nanti di kegiatan pendahuluan itu ada menyiapkan secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Hal itu adik-adik rencanakan. Jadi, di awal itu mau memberikan apa, secara garis besar adik-adik sudah menulis di sana. Itu untuk membuat di RPP-nya. Kemudian memberikan motivasi. Motivasinya seperti apa? Apakah ayo semangat, huras, huras, kan nggak gitu. Enggak ya? Enggak, oke. Motivasi itu yang seperti apa? Kira-kira apa yang memotivasi adik-adik untuk belajar? Wah, saya mau ketemu Buniken misalnya. Oh, enggak, bercanda. Oke, untuk membuat siswa termotivasi salah satunya apa? Oh, ternyata tahu ya manfaatnya itu dalam kehidupan untuk apa? Misalnya, kan banyak hal yang bisa memotivasi. Nah, memberikan motivasi di sini. Jadi bukan kata-kata semangat yang ayo semangat gitu, tapi gurunya habis itu loyo gitu ya. Atau mungkin dengan seperti apa? Nah, ini memberikan sebuah motivasi. Nah, ini melakukan aktivitas yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya. Ini masuk juga dalam kegiatan psikis dan fisik peserta didik. Oke. Jadi intinya ini antara lain adalah ada apersepsi tadi, penyiapan ini pengetahuan sebelumnya yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari, kemudian motivasi ini termasuk juga adalah tujuan pembelajarannya itu biar apa sih, itu juga bisa memotivasi. Tentu saja cakupan materi kita nanti mau belajar tentang apa itu perlu juga disampaikan. Oke. Nah, kegiatan inti ini nanti adik-adik tentu saja sesuai dengan materi yang akan dipelajari itu apa. Mau pakai strategi pembelajarannya seperti apa, mau pakai model pembelajaran seperti apa, pakai psikologinya siapa, oh pakai Ganye, pakai Brunner, pakai atau mana. Kemudian, oh ini materinya berupa fakta, oh ini materinya berupa konsep, oh ini berupa skill, oh ini pemecahan masalah. Maka tentu saja strategi yang digunakan juga akan berbeda. Nah, maka Bu, lah kok banyak banget, ini kok materinya yang kemarin-kemarin yang saya sudah move on, baca lagi. Oke, jadi nanti adik-adik bisa sambil baca-baca tenang untuk perencanaan tidak saya minta menghafalkan ya, ini bukan materi hafalan, ini justru kreativitas adik-adik untuk membuat sebuah rancangan di situ yang sangat ditekankan di situ. Oke, kemudian penutup seperti biasa namanya sebuah penutup itu membutuhkan sebuah refleksi, umpan balik, kemudian tindak lanjutnya seperti apa, misal siswa belum paham berarti harus seperti apa, kemudian di pertemuan besok kita mau membahas apa, itu perlu dikemukakan, dan seterusnya. Nah, nanti adik-adik bisa mencermati di standar proses pembelajaran ini. Oke, itu terkait standar proses, nanti saya upload di Google Classroom juga, kemudian nanti ada standar penilaian. Nah, meskipun kemarin ada mata kuliah lain terkait penilaian, nanti di sini RPP-nya tentu saja sampai ke penilaian. Oke, jadi nanti adik-adik ini saya upload juga. Kemudian tidak hanya itu, jadi nanti ini termasuk ke standar pendidik dan tenaga kependidikan, ini termasuk yang gurunya harus seperti apa dan seperti apa. Ini adik-adik bisa pelajari, cuma memang yang itu nanti nggak akan saya upload karena tidak terkait langsung di perencanaan. Kemudian standar sarana prasarana dan seterusnya. Nah, kita buka saja yang ini. Oke, kerangka dasar dan struktur kurikulum nanti adik-adik bisa baca di sana. Yang disebut kurikulum itu yang seperti apa? Barangkali kemarin adik-adik sudah membaca saat di kajian kurikulum, nanti bisa adik-adik baca kembali. Kemudian tentu saja yang di Permendikbud nomor 37 tadi yang saya sebutkan terkait KI dan KD-nya. Jadi kalau kemarin, kalau dulu di tahun 2006 itu KI KD itu ya standar isi, ini enggak dipisah lagi. Jadi ada khusus KI dan KD. Nah, nanti cari aja yang matematika. Nah, yang untuk SD seperti apa, SMP, SMA seperti apa. Nah, ada di sana semua. Ya, satu pasang KD-KD-nya ini biasanya untuk satu pasang KD ini nanti RPP-nya bisa jadi satu pertemuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan seterusnya begitu. Nah, ini saya bacakan sekilas saja. Barangkali itu seputar itu untuk materinya. Nah, hari ini ngapain?
hari ini adalah adik-adik bisa membaca, terkait nanti Permendikbudnya akan saya share di Google Classroom, adik-adik baca. Kemudian tadi kita sebenarnya sudah baca, cuma kan bacanya Bunikan tadi ngomong apa ya gitu. Nanti adik-adik bisa semacam bikin stabilo, distabiloin gitu. Bu, distabiloin berarti di print? Oh, enggak di print enggak apa-apa. Nanti bikin kayak catatan kecil aja di kayak semacam resume gitu terkait Permendikbud ini tadi misalnya proses pembelajarannya itu mesti seperti apa sih, ininya seperti apa sih di aturannya. Nanti adik-adik bisa bikin semacam resume, kemudian resumenya itu nanti diupload di Google Classroom. Oke? Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait hal itu barangkali? Sebenarnya pertemuan ini dan besok membahas Permendikbud, tapi nanti juga akan saya selipi untuk yang lain. Tuh. Oke, seperti yang mungkin mata kuliahnya kita hampir sama waktu kajian kurikulum, jadi kita banyak hanya membaca, diskusi, mengungkapkan pendapat. Cuma bedanya untuk mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika ini nggak hanya berpendapat. Kalau kemarin kan saya bebaskan untuk berpendapat, ini lebih banyak untuk kreasinya. Jadi mungkin membaca peraturan, kemudian nanti kreasinya. Jadi kreasi adik-adik. Kadang yang namanya sebuah kreasi itu tidak bisa kalau kayak kita belajar persamaan diferensial misalnya, atau belajar kalkulus yang harus dengan penuh tekanan. Kadang adik-adik dalam merancang itu malah justru butuh sesuatu hal yang rileks. Jadi nanti saat merancang itu barangkali pas lagi selonjoran, lagi makan atau lagi apa, tiba-tiba keinget di satu pasang KD, ya, terus wah rancangannya kayak apa gitu. Nah, boleh-boleh aja nanti kalau misalnya tiba-tiba mau kamar mandi bawa kertas atau bawa apa gitu untuk coret-coretan. Bisa jadi karena pas mau mengerjakan tiba-tiba ingetnya pas lagi saat itu ya. Takutnya habis itu lupa, Bu. Enggak saya tulis tadi itu saya udah punya ide untuk bikin rancangan pembelajarannya, habis itu lupa. Nah, misalnya kayak gitu itu. Bu, maaf Bu, izin bertanya Bu, ya. saya Diki Sahrudin. Untuk membedakan antara KD yang semester genap dan semester ganjil itu bagaimana ya Bu ya? Maaf Bu, menyeleweng. Oke, untuk membedakan KD semester genap dan semester ganjil, biasanya dibagi. Saya share screen dulu. Oke, ini ya, ini masuk ganjil atau genap gitu ya. Kan ini misalnya saya ambil SD, ada SD atau SMP, mau yang SMP atau SD. Oke, masuk ganjil atau genapnya, jadi bisa dibilang hampir separuh gitu. Ini kan kalau ini sampai 3,9, 3 ini ya. Nah, kemungkinannya untuk yang ganjilnya sampai 3,4, genapnya mulai 3,5 atau nah di 3,5 ini bisa jadi ganjil atau genap. Nanti adik-adik bisa ngecek di silabusnya. Nanti di silabusnya udah dibagi. Jadi di silabusnya sudah dibagi masuk di ganjil atau genapnya. Silabusnya sudah diberikan. Jadi nanti pas bikin program semester, jadi kan ada 1 tahun penuh tuh. 1 tahun penuh, kemudian dibagi ada 1 semester. Semester ganjil dan semester genap. Nah, nanti di adik-adik pas bikin melihat kalender akademik itu sambil melihat di ininya, di silabusnya. Jadi nanti kayak ya yuk waktunya di situ. Oke, itu yang ditanyakan. Tapi memang kalau misalnya belum melihat silabusnya, kurang lebih itu terbagi 2, hampir terbagi 2. Biasanya begitu. Siap Bu, terima kasih banyak. Maaf, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, barangkali itu dulu. Nanti rekamannya seperti biasa akan saya share di YouTube. Kemudian saya upload di Google Classroom. Begitu juga dengan tugas-tugasnya tadi. Oke. Mungkin untuk pertemuan kita siang ini, kan sebenarnya masih ada space waktu. Space waktunya bisa digunakan untuk membaca yang saya sampaikan tadi. Jadi biar tidak besok-besok mengerjakannya. Oke? Oke. Karena kalau pas ditatap muka langsung biasanya di situ langsung saya tungguin ayo dibikin semacam ringkasan dan sebagainya, biasanya begitu. Tapi karena ini online kan bisa dikerjakan di situ, tidak mesti kita online di Zoom-nya. Oke. Oke, barangkali itu untuk
tatap muka kita kali ini bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, jaga kondisi, jangan lupa istirahat, makan. Semoga sehat selalu. Oke, mungkin saya akhiri dulu untuk pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.